Dah boleh mulai kan Pak, kita Pak? Eh, siapa Bu ya yang duluan Bu? Bu Ros atau saya Bu? Kalau kita latihan kemarin sih Bapak yang apa, mengcoaching saya kalau yang kemarin kita latihan itu yang duluan. Hmm. Terus Ini nanti punya saya sekalian Bapak juga yang rekam ya Pak ya? ya ya, ini Oh, sudah berarti direkam nanti sih saya. setelah, oh iya, apa namanya, nanti berarti kalau saya yang duluan di coaching, setelah itu baru Bapak berarti rekamannya sekalian gitu ya Pak ya? Ya sudah langsung ini sudah direkam nih Bu. Oh iya ya. Baik, berarti saya dulu ya. Iya Pak, boleh Pak, silakan Pak. Baik Ibu, hari ini selamat datang Bu Ros. Terima kasih sudah hadir dalam sesi coaching kita kali ini. Hari ini kita akan membahas tantangan yang dihadapi oleh anak-anak kita dalam membiasakan penggunaan bahasa Indonesia, terutama bagi mereka yang anak-anak di kampung ini yang mungkin lebih terbiasa menggunakan bahasa daerah. Kita tahu Iya bahwa betul bahasa Pak. adalah kunci untuk mengembangkan keterampilan komunikasi berpikir kritis dan pemahaman konsep yang lebih luas. Namun banyak anak-anak kita di kampung ini yang merasa kesulitan untuk beralih dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di sekolah. Nah, Ibu Ros, hari ini tujuan coaching kita adalah yang pertama adalah mengidentifikasi tantangan utama anak-anak dalam membiasakan diri menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, menyusun strategi untuk membantu anak-anak lebih lancar dan percaya diri dalam menggunakan bahasa Indonesia, dan yang ketiga adalah menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung bilingualisme secara positif. Baik, sebagai diskusi awal, sebagai guru penting bagi kita untuk memahami konteks bahasa anak-anak. Sebagai pendatang saya sendiri pun juga merasa Bu, ketika saya pertama kali ditugaskan di Kalimantan ini, saya pun juga mengalami kesulitan sama seperti Ibu mungkin yang Ibu mungkin asli sini atau pendatang juga. Baik, saya juga orang Dayak, Pak. Tapi berbeda dengan mereka di sini, Pak. Saya dari Kabupaten Mempawah, Pak. Jadi bahasanya berbeda dengan mereka di sini. Saya ngerti sedikit-sedikit, tapi Pak, ndak semua bahasa mereka yang mereka gunakan di sekolah itu saya paham gitu, Pak. Kalau boleh tahu subsukunya yang anak-anak dan subsuku Ibu apa Bu? Daya apa dan daya apa gitu? Kalau saya Dayak Kenayan, Pak. Kalau Ya. murid saya di sana mereka kalau nggak salah Kubing atau Kebahan gitulah Pak bahas apa subsuku Oh, mereka. Kebanyakan ini daya yang Muslim ya, yang tempat Muslim ya. Iya Kak, Pak, kalau di SD saya itu mayoritasnya memang Muslim. Terus anak murid saya yang beragama Katolik itu kan itu berasal dari dusun lain, desanya sama, cuma beda dusunnya Pak. Mereka tinggal di dusun di seberangnya gitu, yang khusus yang anak-anak Katolik itu. iya. Baik Ibu, hari ini mungkin banyak dari mereka yang mungkin menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa sehari-hari di rumah dan di Iya benar Pak. lingkungan mereka. Karena pembiasaan ini yang pertama kali tentunya eh, di rumah ya, di rumah lebih banyak di rumahnya orang tua mengajarkan bahasa ibu, yang pertama kali mereka kenalkan adalah bahasa daerah tentunya. Ketika datang ke sekolah, peralihan ke bahasa Indonesia ini sering menjadi sebuah permasalahan besar, dan itu juga saya alami Ibu. Pertanyaan reflektif hari ini, apa yang Ibu Ros perhatikan ketika anak-anak menggunakan bahasa daerah di kelas, dan bagaimana hal ini pembelajaran mereka dalam bahasa, dalam penggunaan pelajaran di SD Ibu? Silakan dijawab. Ya, baik Pak. Mereka di sekolah itu
ya apa namanya, memang sering menggunakan bahasa daerah itu, Pak. Terkecuali kami yang di situ kan ada yang bukan asli di situ. Saya sendiri sih, Pak, yang bukan asli di situ. Jadi makanya ketika mengajar di kelas, kadang saya juga bingung karena ketika anak-anak tuh ngerti kalau ditanya menggunakan bahasa Indonesia, mereka ngerti, mereka bisa jawabnya. Tapi ya itu menggunakan bahasa daerah, kadang saya juga kewalahan kan, Pak, apa yang dimaksud anak nih gitu. Jadi ketika saya suruh mengulang menggunakan bahasa Indonesia, maksud saya kan biar 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 saya paham gitu kan, Pak. Mereka tuh nggak bisa gitu, Pak. Ya, nyambung Bu ya, mungkin ya. Ah iya, bisa dikatakan seperti itulah, Pak. Ya enggak Kalau semua sih, boleh Pak. Enggak tahu, semua murid seperti itu, enggak semua. kalau boleh tahu eh, mengajar di sana berapa tahun dan masyarakatnya sebagian besar itu apakah mereka menggunakan bahasa Indonesia ataukah mereka menggunakan lebih banyak menggunakan bahasa daerah itu? Lebih banyak menggunakan bahasa daerah sih, Pak. Karena Sudah berapa tahun Bu? guru-guru di situ, saya Ya, mengajar di lanjut, situ lanjut. dari tahun 2014, Pak. Hmm, ya. Ya. Dan Lanjut. guru-guru juga, kalau yang guru kelas itu juga di dalam kelas sering menggunakan bahasa daerah kan, Pak. Jadi ya pengaruhnya ya di situ juga saya kira. Karena wali kelasnya kan kalau apa bukan pelajaran agama kan wali kelasnya kan menggunakan bahasa daerah gitu kan dicampur, Pak. Tapi lebih banyaknya menggunakan bahasa daerah gitu. Berarti rata-rata gurunya ini menggunakan bahasa daerah Bu ya, waktu ngajar Bu ya? Iya, dicampur-campur mereka, Pak. Dicampur Oh bahasa ya. daerah, dicampur juga bahasa Indonesia gitu. Kira-kira yang Ibu Ros apa yang sudah Ibu Ros lakukan ketika melihat guru-guru yang lain pun juga menggunakan bahasa daerah? Apakah ada langkah-langkah yang akan Ibu ambil? Ya, baik, Pak. Saya ketika rapat, saya sudah mengusulkan dengan rekan-rekan guru kan, Pak, ketika kita mengajar di kelas, kalau boleh menggunakan bahasa Indonesia gitu kan, karena kan saya bilang kan tujuan pertamanya kan biar melatih anak-anak untuk bicara juga. Jadi ketika mereka nanti sekolah di luar, jadi kan mereka kan bisa mengkondisikan diri. Saya sudah berkomunikasi seperti itu Pak dengan rekan-rekan yang wali kelas gitu kan. Terus di sana kan kami mengajarnya itu kami per mapel Pak. Jadi guru-guru itu misalnya kelas satu misalnya hari ini pelajaran bahasa Inggris gurunya siapa tapi wali kelasnya berbeda gitu Pak. Jadi kami mengajarnya pakai mapel gitu kan. Jadi bahasa Indonesia juga ada guru khusus memang jurusan bahasa Indonesia. Jadi saya juga sudah berkomunikasi dengan guru bahasa Indonesia. Ada beberapa anak-anak yang perlu untuk dibimbing untuk menggunakan bahasa Indonesia yang benar ketika di sekolah. Seperti itu Pak yang sudah saya usulkan gitu. Dan sudah pernah dicobakan nggak Bu ketika anak-anak ini disuruh menggunakan bahasa Indonesia Ibu? Kenapa Pak? Coba bisa Sudah diulang pernah Pak, putus-putus suara Bapak. sudah sudah pernah diuji cobakah di sekolah anak-anak diwajibkan untuk menggunakan bahasa Indonesia Ibu? Kalau saya di agama, setiap kali awal dengan akhir pembelajaran itu memang anak tuh memang saya tes, Pak. Hmm. Memang saya tes, saya langsung tes lisan seperti itu, Pak, seperti doa gitu kan, kan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, disitulah saya mengetahui bahwa oh ternyata si A, anak si A ini ternyata masih apa belum lancar di ini gitu kan. Jadi dari situ saya bisa tahu gitu, Pak. Nah, dari identifikasi awal Ibu ini, adakah anak-anak yang mengalami kecemasan atau keengganan? Mereka mungkin ada yang merasa tidak nyaman ketika menggunakan bahasa Indonesia itu, karena mungkin ada perbedaan kosakata, struktur kalimat, atau mungkin eh, padanan katanya itu yang di bahasa Indonesia itu mungkin tidak ada gitu. Kira-kira Ibu adakah eh, ketidaknyamanan atau keengganan
mereka menggunakan bahasa Indonesia, Ibu? Karena Iya ini Pak, sangat mempengaruhi kepercayaan diri mereka dalam belajar. Jadi ya, bagaimana Ibu? apa namanya, berbagai cara sih sebenarnya Pak yang saya lakukan gitu kan. Sepertinya mulut mulut anak itu untuk mengucapkan itu apa namanya, kayak kaku gitu loh Pak. Ya, aku Ya, gitu ya. ada 2 orang murid saya yang benar-benar seperti itu. Jadi saya tuh agak kewalahan juga sih Pak, gitu kan. Udah saya bimbing secara pribadi pun gitu. Sekarang sudah kelas 4 anaknya Pak. Masih Iya, mulutnya itu masih agak susah untuk mengucapkan gitu Pak. Waktu itu saya sudah ketemu dengan orang tuanya gitu kan Pak, supaya apa namanya kita bisa bekerja sama gitu kan dengan orang tuanya. Saya minta tolong dengan orang tuanya supaya anaknya nih dibimbing. Lalu mamanya tuh menjawab seperti ini, bagaimana? Karena kami katanya di rumah memang menggunakan bahasa daerah. Orang iya, tuanya menjawab seperti itu Pak. betul, Dan betul. lingkungan-lingkungan mereka juga di sana itu kan apa namanya tetangga-tetangga mereka karena kan mayoritas apa namanya di dusun itu kan memang mayoritas orang Dayak yang satu subsuku gitu kan Pak. Jadi mungkin itu juga yang mempengaruhi sehingga susah untuk menggunakan bahasa Indonesia. Karena di lingkungan sekitarnya juga menggunakan bahasa daerah sehari-harinya seperti itu Pak. Jadi Ibu kira-kira pendekatan apa yang akan nantinya Ibu ambil secara positif agar anak-anak itu tidak merasa bahwa mereka harus meninggalkan bahasa daerah mereka? Apa yang kira-kira yang akan strategi apa yang kira-kira yang akan Ibu ambil? Baik, nanti saya akan mencoba untuk membimbing secara pribadi dulu, Pak. Karena kan murid yang apa namanya yang susah untuk bicara itu kan enggak semua kan, Pak. Jadi saya kira saya bisa untuk membimbingnya secara pribadi. Jadi secara pribadi ini bisa dijelaskan Ibu untuk strateginya. Semacam les seperti itu, Pak. Pas di sela-sela jam pelajaran di sekolah, misalnya istirahat, pas jam istirahat, ya, Hmm, ambil waktu 5 atau 10 menit seperti itu, Pak, untuk berusaha untuk membimbing anak nih. Atau pas iya, jam iya. pelajaran saya, di situ saya lebih banyak nanti Pak membimbingnya. Saya usahakan seperti itu sih Pak strategi yang akan saya lakukan untuk ke depannya gitu. Baik, baik. Dan kemudian untuk penggunaan bahasa daerah ini apa nanti ke depan masih diizinkan atau akan secara bertahap Ibu dihilangkan? Kalau dihilangkan enggak juga sih Pak. Maksud kita kan bukan untuk menghilangkan bahasa daerah. Maksud saya memberi apa memberi penjelasan kepada anak itu seperti ini Pak. Jadi nanti ketika mereka lulus dari SD mungkin entah pingin apa kepengen sekolah di kota atau di mana gitu kan Pak. Jadi kan bisa menyesuaikan diri dengan menggunakan bahasa Indonesia. Bukan berarti untuk tidak menggunakan bahasa daerah dan seperti itu maksud saya itu. Tapi ketika di sekolah gunakanlah bahasa Indonesia. Seperti itu sih Pak yang saya beri pemahaman kepada anak tersebut. Baik Ibu. Tentunya di bahasa daerah ini lebih kalau saya lihat lebih kaya penggunaannya bahasanya itu. Jadi kosakata di dalam bahasa daerah ini lebih banyak daripada dalam bahasa Indonesia. Kira-kira kalau misalnya anak itu tidak bisa menemukan padanan kata yang ada di dalam bahasa Indonesia itu seperti apa solusinya? Mungkin saya bisa mengusulkan dengan orang tuanya untuk itu Pak, apa namanya, membimbing atau mencari pembimbing khusus untuk anak itu. Kemudian Ibu kira-kira selama ini sudah berjalan Ibu ya, eh, apa yang kesulitan yang paling berat pada saat mereka menghadapi hal ini menggunakan bahasa Indonesia ini apa kesulitannya dan eh,
apa saja yang sudah mereka pelajari? Penerapannya untuk penggunaan bahasa Indonesia ini pada apa saja, Ibu? Kesulitan kesulitan yang saya alami sih Pak, kalau apa namanya, kalau saya melakukan apa namanya, membimbing anak itu di luar jam sekolah, kesulitan saya karena jarak rumah kami jauh gitu kan Pak. Makanya saya berusaha ketika jam sekolah itu ada waktu luang, saya usahakan untuk apa namanya, membimbing anak tersebut. Itu kesulitan yang pertama. Terus kesulitan yang kedua, eh, di orang tua sih, Pak. Karena orang tua mereka ini kan karena kita hidupnya di kampung, sibuk juga ya, Pak ya. Jadi sehari-hari mereka kan bekerjanya di kebun, di ladang gitu kan, Pak. Jadi paling mereka bisa bersama dengan anak-anak mereka paling malam gitu kan. Itu pun kalau malam kan mungkin karena udah kecapean gitu kan. Jadi enggak terlalu apa dapat membimbing anaknya gitu untuk belajar gitu, Pak. Baik, Ibu. Menurut Ibu, apakah pergaulan di kampung ini sangat berpengaruh, Ibu? Jadi anak-anak ini kan biasanya lebih banyak bermain dengan teman-teman di kampung ini lebih luas daripada di sekolah. Kalau di sekolah itu mereka masih dengan teman-temannya sekelas kan. Kalau di kampung ini pergaulannya mungkin dengan orang dewasa atau dengan warga yang di sekitar. Itu bagaimana tanggapan Ibu ketika ada warga kampung yang lebih, jadi di sekolah ini agak kurang dan di kampung lebih banyak menggunakan bahasa bahasa kampung. Ini nanti bagaimana Ibu untuk menjembatani itu solusinya, Bu? Sebisanya saya mengusahakan sih Pak, apa namanya, untuk memberi pemahaman juga, karena di sana kan kami kan sering ini juga kan Pak, mengadakan kegiatan gereja gitu ya Pak ya, di kampung itu, di dusun tersebut. Jadi minggu kemarin juga kami sudah melakukan kegiatan di situ, jadi saya juga sempat, mensosialisasikan, semacam mensosialisasikan gitu ya, Pak, ya, dengan, anak-anak remaja, kalau misalnya ada kegiatan apa gitu kan, kegiatan yang berhubungan dengan gereja atau kegiatan di masyarakat itu, coba diusahakan menggunakan, bahasa-bahasa nasional gitu, terutama bahasa Indonesia gitu kan, Pak. Karena apa? Karena untuk melatih anak-anak kita ke depannya gitu kan. Jadi ketika mereka bergaul di luar gitu kan atau ketemu dengan orang luar jadi kan mereka bisa mengkondisikan mereka dalam berbahasa gitu Pak. Iya, iya. Kira-kira Ibu bagaimana perasaan Bu Ros ketika anak-anak nanti mencapai penggunaan bahasa Indonesia? Apakah ada pendekatan lain yang mungkin belum dicoba tetapi Ibu ingin eksplorasi lebih lanjut? Pendekatan lain, saya sudah punya rencana sih Pak, tapi ya semoga aja tercapai gitu ya Pak. Rencana saya itu ini khusus kegiatan gereja tapi ya Pak ya, saya akan mengajak, pemateri yang akan nanti diambil yang apa namanya, yang ada hubungannya dengan, bahasa daerah seperti itu Pak. Saya akan mendatangkan atau mengundang, pemateri yang bukan, eee sukunya yang bukan sama dengan daerah di situ. Iya. Maksudnya di luar orang Dayak gitu maksudnya Pak, bukan orang Dayak Iya. maksudnya. Bagaimana perasaan Ibu Ros tentang hasil yang selama ini sudah Ibu lakukan kan selama ini kan? Bagaimana perasaannya, Bu? Ya saya sih senang Pak, karena, dari awal saya mengajar di situ, itu sebenarnya, apa namanya, anak-anak tuh sekarang tuh udah berubah gitu, Pak. Maksudnya sedikit demi sedikit adalah perubahan gitu kan, karena kan membutuhkan proses ya, Pak, ya. Jadi ndak langsung drastis berubah gitu. Jadi dengan cara yang saya lakukan itu sedikit demi sedikit sudah ada perubahan, Pak.
Jadi saya merasa Iya. senang di situ. Berarti saya merasa oh ternyata usaha saya tidak sia-sia gitu Pak. Baik, terima kasih banyak Ibu Ros atas sesi sharing yang sangat bermanfaat ini. Saya sangat mengapresiasi upaya yang sudah Ibu lakukan. Berdasarkan diskusi ini, kita bisa bersama-sama mencoba beberapa pendekatan yang mungkin nanti Ibu bisa mencarinya sendiri. Nah, kira-kira dengan berakhirnya coaching ini, semoga kita semua bisa lebih mendalami pemahaman kita terkait dengan tantangan yang kita hadapi, yaitu mengatasi kesulitan anak-anak dalam membiasakan diri menggunakan bahasa Indonesia. Mungkin begitu saja coaching dari saya, Ibu Ros. Selanjutnya silakan Ibu Ros berganti. Baik Pak, terima kasih Pak atas apa namanya waktunya karena Bapak sudah bisa meluangkan waktu sehingga bisa mendengarkan apa yang menjadi bahan sharing kita pada hari ini. Terima kasih banyak ya Pak Reza ya. Sama-sama Ibu. Baik, selamat ya Pak. Ini langsung lanjut ke Pak. Lanjut. Oke, oke, oke. Baik, Pak Reza, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada hari ini. Kita kembali untuk melanjutkan sharing kita tentang coaching, di mana di sini Pak Reza mengangkat topik tentang sarana dan prasarana yang ada di daerah tertinggal ya Pak ya, begitu ya Pak ya? Iya, betul. Iya, baik. Sebelumnya mungkin saya pengen tahu dulu cerita singkatnya sih Pak, bagaimana sih keadaan atau apa namanya kondisi di tempat tugas Bapak itu tersebut. Seperti itu Pak, saya minta sedikit apa namanya gambaran seperti apa situasi di sana. Silahkan Pak. Baik Ibu, izinkan saya untuk menceritakan sekedarnya ya, karena saya Ya, ini baik kan Pak. kepala sekolah baru di SD 17 Lebak, kemudian di sana itu saya melihat bahwa sarana dan prasarana yang ada di sana itu sangat minim sekali, bahkan boleh dikatakan tidak layak dikatakan sebagai sebuah sekolah. Bagaimana tidak layak ketika ruang ruang rumah dinas itu dipakai untuk sebagai ruang kantor guru dan ruang kepala sekolah sekaligus perpustakaan. Kemudian yang kedua, ada dua bangunan yang roboh dan ini masih saya mencoba untuk bagaimana mencarikan solusi. Kemarin saya sudah berdiskusi dengan warga, tapi nantilah saya ceritakan itu ya Bu ya. Kemudian yang ketiga, banyak sekali saya menengok anak-anak ini kekurangan mebel air. Mebel air ini kursi dan meja Ibu, karena semakin hari ketika awalnya sekolah itu sedikit sekali siswanya, kemudian saya hidupkan lambat laun banyak siswa-siswa yang akhirnya memilih bersekolah di situ Ibu. Nah, yang awalnya kemarin itu 18 sekarang jadi 25. Sementara untuk kursi dan mejanya itu tidak memadai. Terlebih lagi mereka ini hanya satu lokal Ibu. Jadi maksud satu lokal ini kelas 1 sampai kelas 6 itu berada di satu ruangan. Iya. Disekat gitu ya Pak ya? Iya, bersekat-sekat Ibu. Kayak di film Laskar Pelangi itu, Bu. Iya benar Pak. Jadi kalau misalnya apa namanya ruang kelasnya itu kan satu ruangan los besar tapi ada sekat-sekatnya, itu ketika mengajar apa enggak mempengaruhi kelas yang lain ya Pak ya? Sangat mempengaruhi, Bu. Sangat berpengaruh. Kadang anak kelas 3 ini rame kan, yang kelas 6 Iya, sedang ulangan. Nah, itu kan sangat mengganggu sekali, Ibu sebenarnya. iya, Cuman saya sebagai kepala sekolah baru ini belum tahu jalurnya seperti apa, Ibu. Saya sudah pernah menghadap, kemudian
eh, orang dinas menyarankan untuk membuat proposal. Sementara saya berdiskusi dengan kepala sekolah yang lain, itu nanti pakai jalur ini aja, pakai jalur lain saja, jangan lewat jalur dinas. Kenapa? Kalau jalur dinas itu kita nunggunya lama gitu, nggak ada yang nanggapi gitu. Baik, baik, baik. Baik, Pak. Kemudian menurut Bapak tantangan terbesar untuk apa namanya menghadapi terkait keterbatasan sarana ini apa, Pak? Nah, itulah kemarin itu saya sudah berdiskusi, baik saya menggunakan 2 jalur ini, Bu, sementara nantinya itu kemarin saya sudah melakukan rapat bersama warga, bersama komite, bersama pengawas, itu mengusulkan bahwa nanti tidak rehab, Ibu ya. Jadi bangunan memang rusak berat, tetapi nanti akan dirobohkan bangunan itu. Jadi saya mengusulkan untuk pembangunan unit gedung baru, Ibu. Unit gedung baru ini karena lokalnya cuma satu dan itu pun kondisinya rusak ringan, Ibu. Lantainya lantai papan, kemudian lapangan sekolah pun juga tidak ada. Kemudian tiang bendera, upacara bendera itu tiangnya sudah roboh, Ibu. Nah, itulah nanti saya akan membuat Memprihatinkan ya, 2 Pak. jalur, yang pertama lewat jalur Dinas Pendidikan, kemudian yang kedua saya akan mengantarkan proposal itu melalui jalur pemerintahan, Ibu. Baik. Memprihatinkan juga ya, Pak ya. Iya, iya. Iya, baik Pak. Dari upaya Bapak tersebut, yang mana yang menurut Bapak yang paling efektif ya Pak ya? Kalau menurut saya yang paling efektif adalah dilakukan kedua-duanya, Bu. Kita enggak tahu apa yang istilahnya nanti ke depan seperti apa, karena saya pun juga baru mengalami hal ini, Ibu. Nah, menurut pengalaman-pengalaman kepala sekolah yang sebelumnya, untuk di dinas ini memang agak sulit karena terkendala prosedur. Sedangkan lewat jalur-jalur pemerintahan ataupun jalur politik ke anggota dewan atau mungkin langsung ke bupati, itu biasanya lebih cepat ditangani, Ibu. Cuman saya kan orang orang pendatang, Ibu, jadi Iya benar. belum ada link ke sana saya mungkin. Iya, 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 benar. Baik Pak, kalau boleh tahu udah berapa tahun ya Bapak bertugas di situ ya Pak ya? Saya 2023 diangkat sebagai PLT. Awal Maret, Ibu, PLT, kemudian langsung akhir bulan Maret itu saya definitif. Oh, masih baru ya Pak ya? Baru, Ibu. Oh iya, iyalah Pak masih tahap penyesuaian ya Pak ya? Ya, kalau menyesuaikan sih saya sudah menyesuaikan, Ibu. Cuman saya ini masih meraba-raba untuk bagaimana Iya, iya. Sarpras ini bisa diperbaiki di sekolah saya, Ibu. Baik Pak. Apa yang Bapak pelajari dari pengalaman keterbatasannya sarana dan prasarana yang ada di sekolah itu ya Pak ya? Karena sekolah itu sebenarnya berada di dusun yang kecil, Bu ya. Berbeda dengan di Iya, iya. desa, Ibu. Kalau di desa itu saya tengok, saya pernah mengajar di desa yang paling pelosok sekalipun, yang jaraknya 8 jam dari Pinoh, ya. Jadi saya melihat sekolahnya ini bagus, sekolahnya besar. Tetapi kenapa kok di sekolah yang sekecil itu, di dusun Lebak Tapang ini, Iya. sekolahnya itu sangat memprihatinkan, Ibu. Saya melihat kok sekolah yang jauh saja bisa besar, kenapa kok sekolah yang di Lebak Tapang ini tidak terurus selama kepemimpinan sebelum saya ini. Maka saya akan berusaha mencari solusinya, dan kemudian saya sudah berusaha menghadap ke Kabid Sarpras, dan beliau memang mengatakan bahwa
kepala sekolah yang sebelumnya itu belum pernah menghadap beliau. Mungkin begitu, Ibu. Baik, baik, Pak. Selanjutnya, Pak, dengan keterbatasan yang ada saat ini, mungkin ada ide-ide lain gitu yang akan Bapak buat atau akan Bapak terapkan kemudian harinya atau bagaimana gitu ya, Pak ya. Kira-kira ada nggak, Pak, seperti itu? Ada sih, Bu, ada. Jadi saya akan menggandeng juga nanti perusahaan juga saya akan berikan proposal untuk pembangunan sekolah, mungkin bisa bantu kecil-kecilan nah untuk bisa bangun WC atau bangun apa kan yang kecil-kecil. Sementara untuk yang Ya. besar-besar ini nanti saya akan mengusulkan proposal itu mengajukannya lewat dinas maupun lewat jalur-jalur politik, Ibu. Misalnya nanti kalau dari dinas ini dalam 3 bulan atau 6 bulan tidak ada perkembangan, berarti saya harus lewat jalur politik, Ibu. Mau tidak mau ini, karena memang yang di Melawi ini karakternya mungkin seperti itu, kata pengalaman kepala sekolah yang lebih senior, Ibu. Ya, baik, Pak. Apa mungkin ada apa namanya entah donatur dari luar selain misalnya perusahaan atau misalnya dari dinas, apakah mungkin ada ya Pak ya donatur-donatur dari luar yang bisa membantu seperti itu Pak? Kira-kira ada nggak Pak? Donatur-donatur dari luar ini, ya kita tidak mungkin kan minta eh, donasi dari misalnya kayak di Pinoh, karena sekolah saya ini kan berada di daerah perkampungan, Ibu. Mungkin dari desa sih Iya. bisa, dari desa atau mungkin dari camat bisa. Karena saya tengok tanah berdirinya sekolah di situ itu tanahnya itu dulu adalah tanah hibah dari Kecamatan Pinoh Utara. Sementara pemerintahan desanya itu berasal dari Kecamatan Nangapino. Nah, Pemdesnya masih ikut Nangapino, tetapi berhubung wilayah itu wilayahnya Pinoh Utara, tanahnya itu milik Pinoh Utara, jadi hibahnya itu berasal dari Pinoh Utara. Oke, Justru baik ini Pak. ada dua apa ya keuntungan ya. Saya juga bisa menghubungi yang Pinoh Utara, bisa juga menghubungi yang Kecamatan Nangapino, Ibu. Iya, iya, iya. Baik Pak. Kemudian kira-kira langkah konkret apa yang akan Bapak ambil misalnya dalam waktu dekat ini untuk mengatasi apa namanya kurangnya sarana dan prasarana di sekolah itu, Pak? Saya akan berkomunikasi. Sebelumnya saya sudah menghubungi pihak dinas, menghadap ke Kabid Sarpras. Kemudian ini nanti ke depan saya akan menghubungi kepala desa, kemudian pihak camat, dan mungkin bisa nanti menghadap juga Pak Bupati. Cuman saya masih belum ada rasa apa ya keberanian gitu loh. Emang siapa sih saya kan gitu. Orang pun tidak tahu kan Iya. seperti itu. Jadi ketika menghadap pembesar-pembesar ini pun eh, saya itu kalau tidak ada yang membawa gitu, rasa-rasanya itu akan apa ya? Bukan bukan sulit sih, tetapi eh, ada rasa pesimis di situ, Ibu. Saya juga Iya. sudah berkomunikasi dengan pengawas bagaimana langkah-langkah selanjutnya. Nanti pengawas yang akan memandu saya, Ibu. Baik, Pak. Selanjutnya, Pak, apa yang Bapak butuhkan untuk memastikan bisa menjalankan rencana ini, Pak? Yang saya butuhkan itu keberanian, Ibu, mental, Mental mentalitas ya, Pak ya? itulah. Karena saya ini kan baru jadi kepala sekolah, Ibu. Jadi saya butuh mental yang kuat ini. Iya, Pak, untuk menghadapi tantangan itu ya, Pak ya, demi masa depan Iya, anak. iya. Oke, Pak. Kemudian bagaimana Bapak akan mengukur kemajuan dari upaya yang sudah Bapak lakukan itu? Yang selama ini yang sudah saya lakukan sih, saya sudah membuat proposalnya, siap saya antar, tinggal nanti eksekusinya, Bu.
Nah, ini sudah proposalnya kemarin itu saya diberikan contoh oleh dinas, ini proposalnya seperti ini, sudah saya buatkan, ini sudah saya buatkan Ibu. Tinggal nanti saya antar dulu ke kemana-kemana, ini kan perlu jalur juga Ibu, saya perlu jalurnya itu. Ya, benar, Pak. Sepertinya sih kalau di jalur politik tuh kayaknya cepat itu, Pak. Iya, cuman saya kan orang baru, Bu, orang luar saya ini pendatang. Iya, iya, Jadi iya, iya, ketika iya, benar, Pak. sebelumnya Baik, saya tidak kalau pernah kenal dengan orang-orang politik. iya, 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 Pak. Saya mau menambahkan sedikit sharing, boleh kan, Pak? Boleh, boleh Bu, Iya, silakan. terkait sarana dan prasarana, saya hanya berbagi ya Pak ya, mana tahu ini juga bisa membantu Bapak gitu kan. Mengenai sarana dan prasarana sekolah ini, apa yang diusulkan melalui jalur politik itu seperti di sekolah kami itu Pak, sudah mendapat itu. Karena waktu Ya, itu kan terima kasih. diusulkan, dicoba sama kepala sekolah gitu, dan itu memang memang ada, memang cepat dia Pak. Dari apa? Dari usulan yang di dinas itu udah berapa tahun yang lalu sampai sekarang belum ada kabar. Tapi ketika diusulkan apa lewat jalur politik itu ternyata cepat. Ya mana tahu ini Ya, ya, juga bisa bisa membantu Bapak gitu ya Pak ya. Baik Pak, terima ya, kasih Pak atas sharing dan ide-ide luar biasa Bapak pada hari ini ya Pak. Jadi kita bisa apa namanya saling apa namanya bertukar pengalaman. Kalau tadi Bapak apa namanya mengenai sarana dan prasarana prasarana sekolah. Jadi ini bagi saya ini sangat sangat berharga sekali ya Pak ya pengalaman kita yang sudah kita tuangkan dalam sharing kita pada hari ini. Apakah ada hal lain yang ingin Bapak sampaikan, Pak, sebelum kita mengakhiri apa namanya sudah cukup, diskusi kita ini? sudah Atau cukup. mungkin ada hal apa yang mau Bapak sharingkan lagi terkait dengan kebutuhan sekolah atau apa gitu, Pak? Cukup sudah Bu. Oh, sudah ya, Pak ya. Panjangan waktu kita nanti. 15 menit kita Oke. ini. Ya, ya, ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih ya, Pak ya, atas apa sharingnya pada siang hari ini. Mungkin Ya, hanya hanya sama-sama ini ya, Bu. Pak ya. Berarti ini udah Ya, bisa ya, Bu. udah selesai kah, Pak ini? Dah. Ini pun sudah saya rekam juga pakai aplikasi juga. Oh iya, Pak. Berarti nanti ini Untuk hasil ini refleksi nanti hasil bagaimana rekamnya itu? ini Coba. gimana ini nanti, Pak? Nanti otomatis di tempat Bu Maria. Enggak, maksudnya nanti Untuk kan kita kan refleksinya Bu. ada mengupload, Pak. Refleksi yang mana? Iya, betul. Nah, setelah ini Ibu di LMS itu kita memberikan refleksi masing-masing Ibu. Silakan kita memberikan refleksi dan umpan balik. Baik, saya refleksikan. Ntar dulu, Pak. Di mana lihatnya, Pak? Hah? Di LMS Ibu, di LMS. Mana ya? Kalau tadi Ibu sudah melakukan coaching tadi, saya dulu Bu ya. Iya, Pak. Kira-kira apa yang sudah berjalan sesuai dengan eh, selama percakapan coaching kita tentang kesulitan anak-anak menggunakan bahasa Indonesia, Ibu? Yang sudah berjalan. Apa Nah, namanya? Saya sih sebenarnya sudah melakukan cara-cara yang apa namanya yang sebisa saya ya Pak ya untuk mengatasi hal-hal ini terutama di sekolah saya sendiri gitu kan. Selama ini sih yang saya lakukan sudah berjalan dengan baik sih Pak kalau menurut saya. Terus hasilnya juga sudah mulai nampak seperti itu. Tetapi memang belum belum maksimal gitu Pak. Karena kan ini kan eh, bagi saya ini kan enggak mudah juga kan Pak. ya. Apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan Ibu dalam sesi coaching kita ini? Apa namanya harus apa
lebih banyak lagi menggali itu ya Pak ya, apa namanya, masalah yang ada yang timbul di sekolah itu kayaknya harus lebih di itu lagi, diperdalam lagi. Itu menurut Baik, saya yang Ibu. belum apa, yang harus diingatkan lagi. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi hadir penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Ya, saya berusaha untuk mendengarkan sepenuhnya Pak, Hmm. dan konsentrasi agar saya juga bisa apa namanya, memahami gitu kan apa yang sudah disampaikan oleh rekan yang sedang berbicara gitu Pak. Kemudian apa yang akan Bapak Ibu lakukan, Bu Ros lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya, Bu? Yang harus saya lakukan, saya harus lebih banyak lagi berkomunikasi sih Pak, kalau menurut saya. Hmm. Karena kan ini apa, anak ini kan berada di sekolah gitu kan Pak. Jadi menurut saya itu lebih tingkatkan lagi komunikasi antara terutama guru kelas dengan guru kelas maksud saya Pak. Supaya Baik, dapat membimbing eh, anak-anak itu bersama gitu Pak. silakan berikan umpan balik Ibu. Apa yang Gimana Pak? Ibu rasakan pada saat di coaching, Bu? Nah, perasaannya nih, Bu. Tadi saat kita coaching gitu, Bu. Ya, saya agak ini sih Pak, apa namanya, agak gugup Gak cukup ya? yang saya rasakan. Tapi saya senang sih Pak sudah apa bisa saling bertukar pendapat gitu. Cuma memang saya agak gugup sih Pak kalau apa namanya kalau berbicara langsung seperti ini nih saya agak gugup Pak orangnya. Jadi harap maklum ya Pak ya. Baru pertama mungkin ya, baru pertama 2 kali, 1 kali, 2 kali gitu ya. Iya Atau mungkin Pak, sudah pernah di waktu coaching. itu supervisi di sekolah udah pernah sih. Terus kemarin Ya, ya, kami yang di PPG itu juga ada kan Pak. Ya itulah saya ya, ini kan orangnya gimana ya. Malu gitu lah Pak, jadi semacam tak pede gitu kan kadang. Jadi ya berusahalah bagaimana caranya untuk bisa apa namanya bisa berbicara di depan orang langsung gitu. Saya tetap berusaha sih Pak. iya, Jadi iya. harap malum ya Pak kalau ada yang tersendat-tersendat gitu. Baik. Kemudian Ibu silakan gantian untuk refleksi Oke, baik Pak. dan Ntar umpan dulu Pak, balik. saya buka filenya dulu. Baik, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan ini tadi ya Pak, menurut Bapak ya? Hmm. Silakan Pak. Apa yang sudah Yang berjalan sudah dengan baik berjalan selama dengan percakapan ini tadi? baik itu yang saya rasakan ketika tadi Ibu melakukan pertanyaan-pertanyaan itu tadi, ya kan? Saya melihat bahwa saya ini sudah mulai sadar bahwa tantangan ini kalau saya sendiri yang akan melakukan, yang akan melaksanakan, itu akan berat, Ibu. Jadi saya sadar bahwa tantangan ini hanya bisa dihadapi secara berkolaborasi, Ibu. Kemudian saya juga fokus pada solusinya, bagaimana nanti solusi itu bisa saya temukan bersama-sama dengan masyarakat, dengan mungkin dengan guru-guru yang di sana, bagaimana nanti solusi itu bisa tercapai, Bu. Pelan-pelan nanti akan ketemu juga solusi. Intinya komunikasi ya Pak ya? Iya, ya betul. Iya, iya. Baik. Kemudian selanjutnya apa yang masih perlu diperbaiki ya Pak ya atau ditingkatkan? Masalah itu Bu, keberanian nih Bu. Jadi saya merasa bahwa selama ini itu saya kurang berani untuk mengambil tindakan karena saya juga baru dan juga pendatang juga kan. Jadi kemudian Iya Pak. ada pengetahuan-pengetahuan teknis dan manajemen sekolah itu yang belum saya pahami Bu sampai sekarang. Dan juga saya
merasa lebih banyak membutuhkan saran-saran dari guru-guru, dari kepala sekolah yang lain, ya kan, dari masyarakat seperti apa, itu saya sangat membutuhkannya. Baik, Pak. Kemudian yang selanjutnya, apa yang Bapak lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh, Pak, dalam melakukan coaching ini tadi? Tentunya saya ingin berusaha membuat jeda sebelum sesi coaching, saya meregangkan badan dulu, senam-senam dulu, kemudian tadi selama coaching ini saya berusaha untuk fokus mendengarkan, menahan diri dari reaksi anak saya ini nangis-nangis, tetap saya Ya, fokus Pak. di sini karena saya tahu ini direkam Bu ya, jadi saya akan memberikan yang terbaik juga. Iya, baik, Pak. Kemudian selanjutnya, apa yang akan Bapak lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya, Pak? Kemungkinan saya ingin mengembangkan keberanian saya karena saya pastinya akan terus belajar dari pengalaman baik dari mentor-mentor saya yang di bidang kepemimpinan, kepala sekolah, kemudian membangun pengetahuan manajemen. Nah, ini saya juga mengikuti karena kekurangan ilmu saya di bidang manajemen sekolah ini, saya kemarin itu ngambil S2 Bu di manajemen pendidikan di Universitasnya Ki Hajar Dewantara. Itu Wah, mantap Universitas tuh, Pak. Sarjana Wiyata Taman Siswa di Yogyakarta, Ibu. Nah, mohon doanya Ibu, saya ngikuti beasiswa S2 ini BPI dari Kemendikbud, Ibu. Saya ngambil di Iya, iya, Pak. kampusnya Ki Hajar Dewantara. Mudah-mudahan anulah dalam waktu-waktu dekat ini ada pengumuman dan membawa Amin, hasil yang amin. positif. Nah, Amin, Pak. kemudian saya Berarti juga baru akan daftar ya, Pak, ya? menjaga kader. Sudah, Ibu. Sudah kemarin Oh, itu iya, 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 sudah iya. tahap seleksi administrasi lolos, seleksi wawancara lolos. Belum ada pengumuman. Ini tinggal pengumuman ini, Bu. Oh, mantap, mantap, Pak. Silakan berkarya, Pak. Iya, Lanjutkan, Pak. iya, ya. Mungkin Oke. setelah inilah. Oke, oke. Baik, Pak. Selanjutnya, Pak, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan ya, Pak, ya? Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Sudah sepertinya ya. Yang refleksi itu, Bu. Iya, iya, Pak, iya. Sudah saya jawab. Nah, yang refleksi. Oke, oke. Yang umpan balik. Yang bawah, Ibu. Oh, iya, 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 iya. Apa yang Bapak rasakan pada saat di coaching, Pak? Nah, yang saya rasakan ketika di coaching ini saya merasa bahwa oh ini loh ada kekurangan saya bisa menemukannya. Selama ini mungkin saya tutup-tutupi Ibu ya. Kemudian saya juga merasa ada kelebihan-kelebihan yang mungkin harus saya maksimalkan, seperti saya mencari mentor, kemudian sering berdiskusi dengan kepala sekolah yang lebih senior, tadi kan, bagaimana caranya ketika di sarprah di sekolah saya itu jauh berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain itu, saya merasa di sini itu merasa didukung dan dipahami oleh Ibu. Kemudian lebih jelas saya berpikirnya, ya kan, lebih jelas. Oh ini yang sebelumnya saya bingung bagaimana ya. Pertama ternyata saya bisa mencari solusinya sendiri, Ibu. Dan yang ketiga itu dengan coaching ini membantu saya meningkatkan kesadaran diri saya, terutama dalam hal keberanian eh, dalam meningkatkan keterampilan manajemen pendidikan di sekolah. Kemudian saya termotivasi juga ini untuk segera bertindak ini karena waktunya sudah mulai ANBK sudah mau mepet ya Bu ya. Apalagi Iya, dengan benar, tugas-tugas Pak. kita yang menumpuk ini kalau tidak segera kita eksekusi juga, wah, rasanya hanya Iya, di kewalahan, anu Pak. saja di dalam angan-angan saja untuk mengajukannya gitu Iya, loh. iya. Dan tentunya saya setelah ini akan melakukan refleksi secara mendalam
bahwa saya akan merasa dengan refleksi ini saya akan merasa lebih nyaman untuk berbicara secara terbuka dan berkomitmen terhadap rencana tindakan yang ingin saya ambil. Mungkin itu saja Ibu dari saya. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih atas refleksinya. Mungkin hanya ini ya Pak ya, udah selesai kali ya Pak ya. Sudah selesai Lalu setelah ini kita kembali kemana? Ke kelas besar? kelas besar. Cuman enggak tahu tadi Bu Fasil jam berapa kita. Iya, Ibu udah keluar Kayaknya tuh, nggak 1 bisa jam kita nanya. sudah ini. Sudah kita nih. Iya Pak, iya itulah. Ibu Pasil nggak ada nih di ruang kita nih. Itulah. Sudah saya rekam ini. Ini kok punya Bapak ada dua ya Pak ya? Saya pakai laptop 1 jam Bu. Oh gitu, satunya pakai HP. Iya. Baik, kita keluar saja Bu ya. Mungkin sudah selesai ini Oh iya kayaknya. Pak, iya iya iya. Berarti masuk di kelas besar ya Pak ya? Oke. Oke Pak, baik Pak.